Pertama memang saya tidak berkeinginan berpolemik terlalu jauh. Yang kedua, sebenarnya ini juga aneh gitu loh. Anehnya itu di PT UN kita itu udah jalan. Ya, tahu. Dan pada saat PT UN tanggal berapa ya? Tanggal minggu kemarin. Ya enggak, minggu sebelumnya. Dua minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, sebentar saya cek. Dan 1 bulan yang lalu kita itu sudah menyampaikan kaitannya dengan masalah putusan sela. Karena kan begini, itu kan diatur di 185 IR, kemudian di 296 RBD, kemudian juga di 48 RR. Ya, itu diatur. Jadi putusan sela itu tidak harus tidak harus menunggu putusan akhir. Itu sudah diatur jelas. Iya. Jadi istilah bahasa Belandanya namanya professionele peacekeeping. Ya. Yang dimaksud dengan putusan sela itu bukan putusan akhir. Jadi namanya professionele peacekeeping, putusan atau bahasa Inggrisnya namanya temporary disposal, bahasa Inggrisnya. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu bersifat sementara, putusan yang bersifat sementara, atau disebut dengan istilah lain namanya interim award, ya, interim award. Jadi mengapa itu disebut dengan interim award atau temporary? Karena itu sifatnya temporary. Temporary. Jadi mestinya kalau hakim itu tidak macam-macam, mestinya dia sudah putuskan itu sejak awal. Karena barang bukti putusan Tun Ahu itu kita sudah punya semua. Lengkap, bukti kita lengkap. Pasal-pasal yang dilanggar oleh Dirjen Ahu itu lengkap. Mulai saya sebutkan pasal 1, ayat 22, 23, 24 tentang kewenangan, tentang delegasi, mandatori, tentang atribusi, itu semuanya saya sebut lengkap. Saya jelaskan secara lengkap. Kemudian pasal 5 yang kaitannya, ini kita bicara Undang-Undang 30 2014. Pasal 5 yang terkait dengan 3 asas. Itu terlanggar semua. Asas yang pertama legalitas. Ahu tidak mempunyai legalitas terhadap organisasi kita karena legalitasnya menteri itu dibatasi oleh pasal 82 ayat 3. Ayat 5. Legalitas menteri. Maaf Kang Bro. Ayat 5. Enggak, ayat 3. Sorry, kamu dengerin dulu. Siap. Dibatasi oleh pas 82 ayat 3. Nah, kewenangan dia di 82 ayat 5. Dibatasi 82 ayat 3 itu karena organisasi ini diberi kemandirian. Asas kemandirian ini diatur juga di dalam ketentuan pasal 10. Ada Undang-Undang 30 2014. Nanti di situ aturannya itu Dirjen Ahu itu tidak boleh sepihak dan tidak boleh ikut campur serta tidak boleh berpihak. Itu ada asasnya namanya asas AUPB. Nah, asas AUPB di pasal 10 itu penjelasan dari asas-asas yang dimuat di pasal 5. Pasal 5 itu legalitas. Legalitas ini juntonya adalah pasal 17, pasal 18 tentang kewenangan. Nah, Ahu itu mau akal-akalan. Semua notaris di Indonesia ini dianggap bodoh. Ya. Ya, dianggap bodoh. Karena begini, dia menggunakan untuk legalitas supaya seakan-akan dia punya legalitas 82 ayat 5 yang kamu sebut tadi. Dia menggunakan instrumen Permen 17 2021. Perubahan itu ya, pengurusan organisasi. Ya, Pak Izan sebagainya itu tentang 17 2007 itu kan mengatur tentang pengawasan seperti MPW dan sebagainya. 17 2001 itu juntonya adalah 67. Juntonya 67.
terhadap jabatan itu mah. Aku nggak ngerti. Apakah dia yang nggak ngerti, nggak mudeng menafsirkan undang-undang, aturan itu, atau memang kita dianggap bodoh sehingga kita itu diakali gitu. Tapi lucunya, ketika RDP di DPR dia mengakui memang belum ada aturan menteri itu, dan itu bukan Dirjen AHU. Dirjen itu di AHU itu ada 6 plus 2 badan. 6. Ada 10 tuh. Ya, ya. 10, dirjennya 6 plus 2 badan yang setingkat. Oke. Plus 2 lagi irjen sama sekjen. Oke. Di situ. Jadi inilah negara Indonesia ya. Makanya saya itu gitu. Nah, itulah Indonesia. Kang, menarik. 67 disandingkan. Ya, 67 itu pengawasan dia terhadap jabatan notaris. Iya, makanya permennya kan tentang MKN, ya, dirjen ini nggak paham sekali, nggak ngerti. Dia jadi direktur itu nggak layak, apalagi dirjen. Makanya saya pernah menulis solusi penyelesaian konflik internal notaris itu pecat dirjen AHU. Iya. Karena nggak sama sekali, nggak mudeng, nggak tahu, tapi sok tahu dia. Dalam bahasa Arabnya begini, dalam bahasa Arabnya. Rojulun layadri, wala layadri, anahu layadri. Dalam kurung jahil mursad. Dia tidak punya ilmu, tidak paham ilmu, tapi sok tahu ilmu. dalam kurung jahil mursad nih ujung-ujungnya nih. Iya, jahil mursad. Udah, kamu mau minta bahasa apa? Berarti permen yang dia pergunakan juga itu untuk pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, jabatan. Notaris. Bukan organisasi. Kalau organisasinya harus diatur oleh permen di 82 ayat 5 UJN 2014 Junto 30 2004. Ya kan kalau permen. Sudahlah, kalau mau bicara undang-undang, bicara aturan, oke lah, saya siap. Pasal 82. Kalau tidak salah kan kita pernah bahas pasal 82 ayat 5 itu kan belum pernah lahir permennya. Belum pernah lahir, dan dia mengakui waktu di RDP. Ya. Waktu RDP kan kita kasih semua bahan itu DPR. yang kedua ya. Yang pertama DPR kan buta, nggak tahu apa-apa kan. Ngalor ngidul masih belain dirjen. Gitu. Yang kedua DPR sudah belain kita semua karena saya kasih tahu semua. Cuman saya kasih pasalnya, saya kasih. Cuman sayangnya pimpinan Komisi 3-nya meninggal sih, Kang Bro ya. Ya. Enggak, setelah itu dia paham semua, kita kasih tahu semua. Ya, kita kasih makanya kebetulan saya sebagai staf ahli di Komisi 2 kan saya dekat semuanya. Siap. Makanya banyak yang ngasih masukan termasuk Kang Bro, berubahlah pada saat pertemuan RDP antara para ketua Pengwil yang 25 ditambah Dirjen AHU. Sayangnya Pepeh expired tidak hadir. Ya. Sayangnya Dirjen AHU juga sombong, songkak. Dia bilang, saya tidak bisa, sudah saya tandai nggak bisa dicabut. Itu congkai. Orang kayak gitu tuh nggak layak jadi seorang pemimpin. Itu tuh congkai. Ya, dia sombong, dia takabur. Tapi kan dia mengakui kalau itu salah. Ya, tapi dia itu munafik aja belakang layar. Nah, tadi Kang Bro, kalau tidak salah kan hasil. Dia kan di video itu kan saya punya bukti. Dia tidak akan mencabut. Saya walaupun diperintahkan mencabut tidak akan mencabut. Itu kan sebenarnya kan dia sudah menentang. Padahal di hasil rekomendasi Komisi 3 pertemuan yang terakhir itu kan ada 2 poin. Dia tanda tangani kan? Betul. Tapi dia nggak mau mencabut. Dia nggak mau mencabut. Oh gitu. Menurut saya ini catatan presiden buruk. Nanti ke depan anak cucu kita akan mencatat perusak organisasi ini sebenarnya bukan dari ini, dari AHU. Dari AHU, dirjen merusak. Bukan dirjen AHU ya, tapi bukan AHU-nya tapi dirjennya ya. Ya putusannya Siap. yang merusak itu. Kalau dirjennya ya kalau nggak buat putusan itu ya nggak akan. Tapi kan Bro, putusannya. Ya, tapi kan terakhir itu kan muncul juga surat Dirjen AHU yang menyatakan bahwa kalau nggak salah nomornya itu sebentar saya cek, saya tidak mau salah. Menyebutkan nomor suratnya itu kalau tidak salah surat Dirjen AHU terakhir. Sebentar, maaf pemirsa, saya harus buka dokumen. Sama kayak Prof, masalahnya nih yang dihadapi ya repot nih, undang-undang apal, pasal-pasal apal. Saya nggak perlu buka Bro. Nanti kamu cukup ngecek aja. Nomornya kalau nggak salah nomor 680 sekian ya.
Nah, di surat terakhir itu yang di tanggal 16 Agustus itu kan dia menyatakan bahwa pelaksanaan kongres itu atau kongres luar biasa dapat dilaksanakan jika terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yang bersengketa. Dan kita bukan rahasia umum, yang bersengketa ini kan antara PP expired atau PP yang sudah lewat dari masa baktinya tanggal 2 Mei 2022 dan P25. Nah, tanggapannya gimana Kang Bro? Ternyata surat itu pun tidak digubris oleh salah satu pihak.